Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishak Trisaputra dari kelas SI 65. Saya diberikan tugas yaitu menjelaskan tentang perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembuatan sistem. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan kembali tentang validasi dan verifikasi sistem. Oke, langsung saja. Pengertian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Tes dapat diklasifikasi berdasarkan yang pertama, bagaimana ia diadministrasikan atau tes individual atau kelompok. Yang kedua, bagaimana ia diskor atau tes objektif atau tes subjektif. Yang ketiga, respon apa yang ditekankan atau tes kecepatan atau tes kemampuan. Yang keempat, tipe respon yang bagaimana yang harus dikerjakan oleh subjek atau tes unjuk pekerja atau tes kertas dan pensil. Yang kelima, apa yang akan diukur atau tes sampel atau tes seek. Yang keenam, hakikat dari kelompok yang akan diperbandingkan atau tes buatan guru atau tes baku. Yang berikutnya itu pengertian pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Berikut ini akan diikuti beberapa definisi pengukuran yang dirumuskan oleh beberapa ahli pengukuran pendidikan oleh psikologi yang acap kali dijadikan acuan beberapa penulis. Yang pertama, Richard H. Linneman tahun 1967 merumuskan pengukuran sebagai the assessment of one or a set of persons or object according to certain established. Yang kedua, Norman A. Gronlund tahun 1971 secara sederhana merumuskan pengukuran sebagai measurement is limited to quantitative description of pupil behavior. Dan yang ketiga, Georgia S. Adams tahun 1964 merumuskan pengukuran sebagai nothing more than careful observation of actual performance under standard conditions. Yang keempat, Victor Hanol tahun 1957 mengemukakan dua karakteristik utama pengukuran, yaitu quantitative dan quantity of units. Atas dasar dua karakteristik ini, ia menyatakan science measurement is a quantitative process as result of measurement are always expressed in numbers. Yang kelima, William A. Mehren dan Erlen J. Lehman tahun 1973 mendefinisikan pengukuran sebagai berikut. Using observation rating scales or any other device that allows you to obtain information in a quantitative form is measurement. Yang keenam, Robert L. Abel dan David A. Friese B. tahun 1986
Merumuskan pengukuran sebagai measurement is a process of assigning number to the individual number of a set of object or person for the purpose of indication difference among them in the degree to which they process the characteristic being measured. Yang ketujuh, Gilbert Sachs tahun 1980 menyatakan measurement the assignment of numbers to attribute of characteristic of person, event, or object according to explicit formulation or rules. Definisi pengujian sistem, suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah yang dirancang telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu kegiatan untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan terhadap suatu yang diuji atau kualitas produk. Mengevaluasi terhadap urutan kegiatan yang sistematis dalam mencapai tujuan sistem. Mengevaluasi keseimbangan jumlah pelaksanaan kegiatan dengan beban kerja dalam suatu prosedur kegiatan pengujian dan mengevaluasi hal-hal yang terlibat dalam suatu keorganisasian untuk mencapai tujuan yang diharapkan untuk si pengguna testing proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan pengertian di atas, testing mempunyai beberapa tujuan. Testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, yaitu menguji apakah produk atau dalam hal ini sistem informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu sesuatu produk. Untuk testing merupakan proses analisa dan entitas software. Pada testing ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perbedaan antara kondisi software yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Untuk melihat kerusakan suatu produk, melakukan evaluasi fitur-fitur dari software, pengujian sistem, melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada. Apakah sistem sudah sesuai yang diharapkan user? Menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil sistem. Menguji terhadap input, pengelolaan atau proses dan output sistem. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem, prosedur pelaksanaan kegiatan dan mutu atau kualitas hasil sistem. Pengujian terhadap sistem personel. Personel ditempatkan sudah sesuai dengan skill atau kemampuan yang dimiliki, beban kerja yang optimum untuk masing-masing. Untuk masing-masing personel, loyalitas atau kemampuan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Kemampuan personel dalam menyelesaikan masalah. Pengujian kegiatan. Prosedur dan sistem kerja yang sistematis. Perencanaan yang terkontrol dan terjadwal. Arah, tujuan, atau target yang dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Hasil kegiatan yang terukur. Keseimbangan kegiatan dengan besarnya biaya yang digunakan untuk pengujian misi atau tujuan. Adanya integrasi antar personel yang terlibat dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target sistem. Kualitas dari kegiatan yang mewujudkan tujuan sistem. Oke, berikutnya itu pengertian verifikasi. Pengertian verifikasi secara umum bahwa arti verifikasi ialah teori, filsafat positif logis dalam memilih metode pengalaman. Dalam artian bahwa suatu sumber yang didasarkan pengetahuan dan penghematan melalui analisis logis dengan bantuan berupa simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk memecahkan masalah melalui metode empirik. Contoh verifikasi, sebagaimana diterapkan di atas bahwa verifikasi sering ditemui dalam pendaftaran. Ketika mendaftar, diperlukan menyediakan bukti objektif seperti fotokopi KTP, akte kelahiran, dan sejenisnya. Setelah dilengkapi, maka selanjutnya berkas pendaftaran diverifikasi. Selain itu, diverifikasi dapat dilakukan pada laboratorium.
yang akan melakukan penelitian. Metode ini verifikasi dilakukan menggunakan sifat yang baku untuk membuktikan hasil yang valid. Verifikasi juga bisa ditunjuk untuk melihat apakah laboratorium memiliki kompetensi personal. Berikutnya, pengertian validasi. Pengertian validasi atau validitas merupakan pengukur sejauh mana perbedaan skor mencerminkan perbedaan sebenarnya, baik antar individu, kelompok, atau situasi, yang mengenai karakteristik yang akan diukur atau kesalahan sebenarnya pada individu atau kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi lain. Contoh validasi. Validasi berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh, validasi dalam mengukur kemampuan siswa dalam matematika. Dalam mengukur kemampuan siswa dalam matematika, kemudian dengan diberikan soal bersifat kalimat panjang begitu berbelit-belit, hal itu bertujuan untuk memberikan kesukaran untuk menangkap maknanya. Hasil akhirnya, siswa tidak dapat menjawab akibat tidak memahami pertanyaannya. Contoh validasi berikutnya, dalam mengukur kemampuan berbicara. Selain itu, peneliti ingin mengukur kemampuan berbicara, namun saat ditanya akan tata bahasa dan kesusastraan, contohnya puisi atau sajak, pengukuran tersebut tidak tepat atau valid. Demikian ini berarti bahwa validasi tidak berlaku. Contoh validasi berikutnya, dalam mengukur prestasi belajar. Contoh variabel prestasi belajar dan motivasi bisa diukur oleh tes ataupun oleh kuesioner. Cara demikian juga bisa berbeda. Tes dapat dilaksanakan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam hal ini, ada 3 jenis validitas yang umumnya digunakan penyusun instrumen, dan antaranya validitas isi, validitas bangun pengertian, dan validitas ramalan. Perbedaan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasinya dan bahwa sistem memenuhi harapan pelanggan. Walaupun baik verifikasi dan validasi berkaitan dalam pemeriksaan terhadap suatu kasus atau permasalahan, baik itu data, akan tetapi verifikasi dan validasi memiliki perbedaan yang mendalam. Selain dapat merujuk pada penjelasan atau pengertian verifikasi atau arti validasi itu sendiri. Verifikasi sebenarnya berbicara pada konfirmasi dengan proses pengujian secara ilmiah dan objektif bahwa persyaratan tersebut. Berbeda dengan verifikasi, pemeriksaan validasi biasanya bersifat tidak baku atau dengan menggunakan metode tersendiri yang dilakukan di laboratorium. Selain itu, validasi juga dapat mengembangkan metode tersendiri di laboratorium. Validasi tujuannya untuk memperoleh hasil berupa valid atau tidak. Demikianlah pembahasan mengenai perbedaan tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembuatan sistem, validasi dan verifikasi sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.